Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Aku Tol kali ini. Dan di episode kali ini, kalau kemarin gue udah habis bahas pendeta bisa lawan iblis di neraka ya, I'm the Liquid Metal itu, Odumeje. Kalau mungkin lo belum nonton bisa nih klik kartunya di atas ya. Dan hari ini gue pengen bawa lagi dari agama lain nih. Ini adalah kuil Buddha yang sebenarnya kesannya pelayanan banget. Tapi ternyata di balik itu juga ujung-ujungnya duit lagi. Nah tapi ini menurut gue metode cukup unik. Karena ternyata cara nyari duitnya adalah memakai banyak harimau sebagai sumber income untuk para turis gitu. Ternyata memang dijadikan tempat untuk speed breeding para harimau ini. Nah kasusnya sebenarnya jadi besar dan sampai detik ini sebenarnya juga akhirnya ngilang juga karena mungkin duit yang masuk tuh banyak banget. Saking ini juga jadi salah satu atraksi tourism terbesar juga kayaknya di Thailand. Namanya adalah Tiger Temple di Thailand. Nah gimana kasusnya? Bagaimana para pemuka-pemuka agama yang memang adalah oknum-oknum agama ini bisa berjalan dan menghasilkan profit dari temple mereka ini. Nah mari kita mulai dengan Aku Tol kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe. Kalau gue dia Trivaldo Santosa, kalau kalian mau DM gue hal yang menarik untuk gue bahas. So let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bahas Tiger Temple Thailand. Ini adalah sebuah temple atau kuil Buddha yang beda dari kuil kebanyakan. Karena Tiger Temple ini tuh bukan tempat tinggal dan ibadah para biksu doang, tapi juga jadi tempat tinggal ratusan ekor harimau ya. Kayak yang lagi viral Alsat. Nah, itu juga ada harimau putih ya. Nah, memang mungkin juga ada dari kalian juga yang pernah tahu mungkin atau bahkan pernah ke sana juga mungkin kalau misalkan ke Thailand karena memang ngehits banget tempat ini di sekitar tahun 2000-an. Dengan luas sekitar 10 hektar, Tiger Temple ini tuh berada di Kanchanaburi, sebuah daerah yang letaknya sekitar 200 km dari Bangkok, jadi cukup jauh. Dan kuil ini sendiri tuh nggak langsung jadi tempat tinggal harimau dari dulu, karena sebenarnya ini tuh diawali sama kepala biksu dari kuil tersebut yang bernama Pra Acampusit yang rawat satu anak harimau sakit pada tahun 1999. Yang dimana dia itu percaya kalau harimau yang dia selamatin itu pernah nemenin dia di kehidupan sebelumnya. Jadi emang bawa-bawa nilai spiritual lah ceritanya, reinkarnasi gitu ya. Nah tapi jumlah harimau yang ada di Tiger Temple ini tuh makin lama makin bertambah. Dan dari yang awalnya cuma jadi tempat ibadah, akhirnya di tahun 2000-an tempat ini tuh jadi multifungsi sebagai tempat wisatanya para turis asing juga. Karena kan emang Thailand itu jadi tempat yang eksotis banget buat orang-orang Eropa dan Australia, khususnya yang deket juga sama Thailand. Terutama memang karena budaya dan tempat-tempat di sana tuh banyak yang unik-unik banget dan kulturnya kan kaya banget. Dan orang-orang Eropa Barat kalau lihat budaya-budaya kayak gitu kan emang kampung di mereka tuh ya. Bahkan orang-orang Indonesia sebenarnya juga kayaknya di tahun 2000-an, 2010-an tuh sering banget tuh sebenarnya ke Thailand buat foto-foto sama kuil-kuil dan orang-orang yang lehernya pada panjang. Karena emang waktu itu lagi hits banget di sana. Dan selain karena elemen Buddha yang cukup kuat, Thailand juga banyak menjadikan hewan-hewan eksotis kayak gajah dan harimau itu buat jadi daya tarik para wisatawan. Makanya Tiger Temple ini jadi salah satu tujuan wisata Thailand yang menarik banget bagi para wisatawan, khususnya wisatawan asing. Dan gak seperti kebanyakan tempat wisata yang ngejadiin hewan-hewan eksotis ini sebagai atraksi sirkus, tujuan wisata di Tiger Temple ini tuh sebenarnya cukup simpel. Jadi para wisatawan yang datang itu cuma datang ke sana sambil jalan-jalan sama harimau dari jarak dekat, tanpa kandang ataupun pembatas apapun. Dengan harapan mereka itu bisa dapat berkat ataupun keberuntungan dari harimau-harimau yang katanya quote-unquote beda dari harimau lain, mungkin pakai celana. Dan kalau kalian nanya kenapa bisa seperti itu, ini tuh dijelasin sama kepala biksunya sendiri. Kalau harimau-harimau yang hidup di sana itu udah jinak dan tidak punya insting buas sama sekali. Jadi emang alasan kenapa tempat ini sempat jadi omongan di mana-mana juga karena ada aspek spiritual yang rasanya agak sakti gitu. Karena biksu-biksu yang ada di sana itu bisa hidup berdekatan sama hewan sebuah harimau tanpa ada masalah apapun. Dan memang kalau kalian misalnya lihat video-video tentang si Tiger Temple ini, itu juga kalian bisa lihat kalau harimau-harimau di sana itu anteng-anteng banget. Dan bisa dibawa jalan sama para biksu dan pemandunya. Kalau mungkin di Beverly Hills ini kayak jalan-jalan sama tante-tante ya.
Dan untuk masuk ke sana, seperti kebanyakan tempat wisata para turis yang datang itu butuh tiket masuk seharga sekitar $15 atau mungkin sekitar 150 sampai 200 ribuan rupiah lah, kalau misalnya dikonversikan ke kurs di tahun 2010-an. Dan kalau para turis ini mau foto atau megang harimau-harimau tersebut, mereka harus bayar lagi biaya tambahan sebesar sekitar 400 ribu. Jadi ya mungkin per orangnya itu butuh sekitar 700 ribuan lah buat masuk ke Tiger Temple dan foto-foto sambil ngelus-ngelus harimau yang ada di sana. Kayak di Taman Safari lah. Dan kalau harga tadi itu kelihatan normal buat para turis terutama yang datangnya dari Eropa ataupun Australia yang mata uang mereka tuh gede banget, sebenarnya penjualan tiket masuk dan foto ini tuh sebenarnya dilarang sama negara. Karena ya temple atau kuil, tempat ibadah, itu cuma boleh dapetin dana secara bebas dari donasi sukarela para pengunjung kuil yang mau sekedar wisata atau memang ibadah di sana untuk biaya perawatan dan operasional kuil. Jadi nggak boleh ada cost yang jelas gitu atau fixed cost-nya. Makanya ini tuh sempat jadi kontroversi juga. Tapi para pengurus Tiger Temple, terutama sekretaris dan kepala biksu di sana, itu berargumen kalau uang yang mereka dapetin dari tiket wisatawan itu sepenuhnya dipakai buat bayar sekitar 90 pegawai yang ngurus harimau-harimau itu. Dan juga buat perawatan dan makanan harimau yang tentunya banyak banget setiap harinya. Yang emang dengan sekitar 140 harimau, Tiger Temple itu butuh sekitar 15.000 US dollar per minggu buat ngasih makan mereka. Yang makanya argumen itu jadi cukup masuk akal buat mereka pakai dan kasih tahu ke publik dan para media yang sering mempertanyakan soal penjualan tiket di kuil tersebut. Dan mereka juga berjanji buat terus mengekspansi Tiger Temple tersebut buat menghindari yang namanya overpopulated di satu area tertentu. Karena kan harimau itu jelas butuh tempat tinggal yang super luas, apalagi kan mau lari-lari gitu dan jumlahnya cukup banyak, jadi tentunya butuh tempat yang terus berekspansi. Tapi nggak sampai di soal tiket doang sebenarnya. Mereka juga tetap ngebuka donasi yang di satu sisi itu bersifat sukarela. Tapi di sisi lain, Tiger Temple ini punya quote-unquote wahana spesial buat beberapa turis yang ngasih donasi paling besar di hari tersebut. Dimana ada lokasi khusus kayak kolam gitu yang mana para turis itu tuh boleh main langsung sama harimau-harimau. Pakai semacam tongkat yang bisa mancing harimau-harimau itu buat lompat dan main-main sama mereka. Dan perharinya, Tiger Temple itu ternyata bisa dapetin sekitar 300-an pengunjung. Yang kalau ditotalin, itu kasarnya mungkin bisa sampai $16.000 per hari pendapatan mereka dari penjualan tiket masuk dan foto doang. Belum lagi yang main-main kan. Makanya ini jadi sebuah hal yang cukup bikin para aktivis dan organisasi perlindungan hewan tentunya yang ada di Thailand itu cukup concern sama hal ini. Karena kalau memang uang yang mereka pakai itu pure buat ngerawat harimau yang ada di sana, kenapa harus nyari uang lebih dan ngelakuin perlakuan spesial buat turis-turis yang dalam tanda kutip itu kaya raya dan ngasih mereka uang lebih yang cukup banyak ke sana. Tapi tentunya concern ini tidak diindahkan banyak pihak, karena toh para turis yang pergi ke sana juga tetap senang dan puas sama pelayanan mereka. Dan terlebih lagi, kepala biksu tersebut juga beralasan kalau uang-uang itu dipakai buat menambah luas tanah mereka supaya bisa lebih banyak lagi harimau yang terselamatkan atau terkonservasi di sana. Terutama karena lahan hutan yang makin sedikit dan banyaknya pemburu ilegal yang mengancam keberadaan harimau yang udah bisa dibilang cukup langka di Thailand. Jadi ini menjadi salah satu cara penyelamatan harimau ceritanya. Dan sentimen positif dari para turis mancanegara ini juga ditambah lagi dengan banyaknya dokumenter dan juga acara-acara TV internasional yang sering meliput dan ngasih impresi yang cukup positif tentang gimana Tiger Temple ini berusaha buat yang namanya ngebuat penangkaran yang cukup manusiawi dengan ngebebasin harimau-harimaunya buat dapat kehidupan yang happy dan jauh dari ancaman kepunahan. Jadi memang susah sekali untuk mendorong bahwa ini adalah praktik ilegal sebenarnya. Tapi di secara hukum sebenarnya mereka ini berjalan dengan ilegal pastinya. Karena penangkaran dan pengembang biakan harimau dengan tujuan komersil itu cuma boleh dilakukan sama kebun binatang yang berlisensi. Sedangkan Tiger Temple ini nggak punya lisensi apapun. Dan terlebih lagi populasi harimau yang ada di sana itu terus bertambah dengan pesat dari tahun ke tahun. Tapi lagi-lagi, pihak Tiger Temple sendiri masih berusaha defensif dan cuman beralasan kalau apa yang mereka lakukan itu memang demi kelangsungan hidup para harimau di sana. Dan kalau populasinya bertambah banyak, yaitu cuma bagian dari fenomena alam yang ada dan mereka nggak mau ngebatasin kembang biak harimau-harimau itu dengan ngelakuin kebiri ataupun kayak gimana. Dan mereka juga bilang kalau di kuil mereka harimau itu cuma sekedar tinggal berdekatan sama manusia, bukan jadi alat hiburan apalagi jadi bisnis yang menguntungkan. Padahal main-main di kolam gitu ya. Padahal kalau sampai sini gue jelasin aja rasanya terlalu mulia omongannya itu kalau dibandingin sama apa yang terjadi di lapangan. Sampai akhirnya pada bulan Februari,
tahun 2015. Waktu itu ada berita yang cukup bikin kaget publik, yang mana Tiger Temple itu diduga mengirimkan 3 ekor harimau ke daerah Laos buat dijual sebagai bahan obat Cina tradisional dan juga koleksi hewan ilegal 2 bulan sebelumnya. Laporan ini dibuat oleh mantan dokter hewan dari Tiger Temple sendiri yang bernama Somchai Visasmongkolchai. Nah, ini namanya kayak ini ya, kayak menu Chinese food. Dan dia ngelaporin ke pihak berwajib bahwa ada 3 harimau yang hilang dari sana. Dan dia juga ngasih 3 microchip yang diambil dari ketiga harimau yang hilang tadi. Kasus ini juga diperkuat lagi dengan rekaman CCTV yang ngeliatin kalau ada sebuah mobil double cabin yang datang ke Tiger Temple sekitar tengah malam pada sekitar akhir bulan Desember 2014. Yang dimana mobil ini tuh ngelewatin total 6 gerbang sampai ke tempat dimana 3 harimau tersebut dibawa pergi. Dr. Somchai juga ngaku kalau pekerjaan utama dia di Tiger Temple itu tuh bukan buat ngejaga kesehatan harimau-harimau yang hidup di sana, tapi lebih ke ngobatin harimau-harimau yang berantem. Karena dengan luas lahan pada saat itu tuh masih tetap kurang buat sekitar 147 ekor harimau, dan terlebih lagi harimau-harimau itu tuh nggak dikeliarin begitu aja, karena setiap mau jam tutup mereka itu tuh selalu dimasukin semua harimau ke kandang yang udah jelas ukurannya nggak terlalu gede juga untuk nampung segitu banyaknya harimau. Makanya lahan yang sempit dengan populasi harimau sebanyak itu tuh sebenarnya bikin mereka stres dan akhirnya gampang berantem satu sama lain. Dan kali ini pihak Tiger Temple itu masih tetap bersikeras buat ngebantah tuduhan dari Dr. Somchai ini. Salah satu biksu yang jadi muka Tiger Temple juga bilang di wawancaranya sama National Geographic kalau Dr. Somchai itu cuma ngelemparin tuduhan tanpa dasar. Dan mereka sendiri itu bisa ngebuktiin kalau nggak ada sama sekali harimau yang hilang dari Tiger Temple. Tapi gerakan perlawanan terhadap Tiger Temple juga nggak cuma berasal dari Dr. Somchai doang. Karena Edwin Wick bersama organisasi WFFT atau Wildlife Friends Foundation Thailand juga terus berjuang buat ngebebasin satwa liar yang disalahgunakan oleh pihak-pihak kayak Tiger Temple ini yang selalu bawa-bawa agama dan susah diberangkaskan gitu ya. Dia juga ngebuka fakta kalau Tiger Temple ini tuh dapat banyak harimau dari peternakan milik mantan politikus Thailand yang emang punya power di sana lah intinya. Bahkan banyak pemegang kedudukan di parlemen Thailand itu juga yang punya hewan eksotis kayak orangutan atau bahkan gajah buat jadi hewan peliharaan di rumah mereka. Sebenarnya jadi emang ini udah terkoneksi satu sama lain gitu. Jadi memang dari pemegang kekuasaannya aja udah korup banget dan ngelakuin banyak tindakan ilegal terutama yang berhubungan sama peliharaan hewan eksotis karena mereka juga ikut piara. Dan setelah ramai dibicarakan dan jadi perdebatan yang cukup ramai dalam banyak pihak, sekitar 1 tahun kemudian Departemen Taman Nasional Thailand akhirnya melakukan penggerebekan terhadap Tiger Temple, tepatnya itu pada tanggal 30 Mei 2016. Di penggerebekan tersebut, Kepala Biksu Tiger Temple itu masih berusaha buat ngebantah segala tuduhan yang ada. Tapi pihak Taman Nasional tetap menyita 147 ekor harimau yang ada di sana. Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka menemukan total 40 mayat anak harimau yang disimpan di dalam freezer. Dan di luar 40 ekor anak harimau tadi, masih ada 20 ekor lagi yang ada di dalam wadah formalin. Di sana juga mereka nemuin 2 kulit harimau utuh dan ribuan perhiasan dari bulu dan gigi harimau. Ternyata jadi komoditas. Direktur Departemen Taman Nasional Thailand juga mengatakan kalau semua perhiasan dan oleh-oleh ini mereka berikan ke turis-turis yang memberikan donasi yang cukup besar. Pihak Taman Nasional juga menemukan berkas tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Tiger Temple ini pernah berhubungan langsung dengan peternakan asal Laos buat mengimpor harimau pada saat itu. Selain itu, diketahui juga bahwa ternyata Tiger Temple itu sempat melakukan yang namanya speed breeding selama bertahun-tahun untuk memperbanyak populasi anak harimau di sana. Karena mayoritas turis yang ada itu lebih tertarik buat foto sama harimau-harimau kecil dibandingkan yang udah pada gede-gede. Dan walaupun keterangan dari para volunteer asing di sana menjelaskan kalau mayat-mayat yang ada di freezer itu selalu mereka laporkan setiap tahunnya ke Taman Nasional, pihak Taman Nasional Thailand sendiri mengaku nggak pernah dapat laporan apapun dari mereka. Pihak Tiger Temple juga mengaku kalau mereka itu nyimpan mayat-mayat harimau itu buat mencegah polusi tanah dan juga sebagai bukti kalau mereka itu nggak ngelakuin penjualan atau penjual belian harimau ilegal. Yang padahal di sana aja ada sekitar belasan harimau yang nggak terdaftar dan dari banyaknya perhiasan dari bagian tubuh harimau aja sebenarnya ngejelasin kalau ada yang janggal dari aktivitas Tiger Temple itu sendiri. Pihak Tiger Temple sendiri juga bilang kalau mereka tuh nggak pernah ngelakuin pembiusan terhadap harimau-harimau di sana. Tapi kenyataannya harimau yang diselamatkan dari sana mayoritas itu punya gangguan saraf dan bisa dibilang takut sama manusia. Karena memang dari kecil mereka itu dilatih buat takut sama manusia dengan kekerasan fisik dan yang namanya pemukulan segala macam pasti udah biasa banget, kayak sirkus gitu intinya. Dan bahkan sampai nyemprotin air kencing harimau ke hewan-hewan itu sendiri biar pada sekut.
Makanya dengan kasus ini ada total 22 orang pengurus Tiger Temple yang akhirnya dituntut dengan pasal berlapis. Yang salah satunya itu adalah wildlife trafficking. Dan pihak Taman Nasional juga punya kendala besar dalam proses evakuasinya karena Thailand nggak punya cukup lahan yang proper buat memindahkan ratusan harimau secara sekaligus. Dan udah jelas harimau-harimau ini juga nggak bisa dilepas gitu aja ke alam liar karena emang insting berburu dan bertahan hidupnya nggak terlatih sama sekali dan ujung-ujungnya jadi pasti mati lagi. Tapi kalau dari apa yang gue kasih tahu pemerintah Thailand itu kesannya kayak tegas dalam menindak Tiger Temple ini, fakta di lapangannya itu sebenarnya cukup berbeda. Karena selama proses hukum berjalan, Tiger Temple ini masih bisa berjalan sampai akhirnya semua harimau tersebut dievakuasi ke tempat tinggal yang baru. Jadi sambil mindah-mindahin, sebenarnya temple ini masih tetap jalan terus. Dan laporan dari BBC pada tahun 2019 juga bilang kalau dari 147 ekor harimau yang dievakuasi, cuman ada 61 yang selamat. Dan sisanya meninggal karena virus atau stres di tempat yang baru. Makanya ini juga jadi concern baru lagi buat para aktivis hewan yang mempertanyakan gimana treatment pihak berwajib ke harimau-harimau yang udah rentan ini. Dan yang jadi isu besar lagi adalah di tahun 2017, di mana mantan pengurus Tiger Temple yang udah tutup ini, itu dikasih izin sama pemerintah buat ngebangun kebun binatang di sebelah kuil tersebut dengan ukuran sekitar 32 hektar. Dan setelah harimau-harimau tersebut di take out dari sana, sebenarnya masih banyak hewan herbivora lain kayak kerbau yang hidup di daerah kuil tersebut yang ditelantarkan begitu aja sama pemerintah setelah penutupan tersebut dilakukan. Jadi memang kuilnya sendiri itu masih bisa didatengin buat sekedar ibadah sebenarnya. Tapi yang dilarang itu cuma soal penangkaran harimaunya doang. Gue belum nemu berita jelas soal si kepala biksu dari Tiger Temple ini, kayak gimana nasibnya. Tapi yang harus kalian tahu, biksu itu adalah pemimpin agama yang sangat dihormati di Thailand. Jadi mungkin agak dilematis juga untuk pihak berwajib nanganin hal yang berhubungan sama agama kayak gini. Masih banyak sebenarnya penyalahgunaan hewan eksotis yang dilakukan di Thailand dari mulai gajah, harimau, orangutan, ataupun hewan-hewan lain. Tapi itulah sedikit pembahasan gue soal salah satunya yang ngebawa pakai agama. Emang kalau udah agama tuh udah emang cukup mudah kayaknya untuk mencari uang ya para oknum ini ya. Dan memang itulah kisah dari Tiger Temple yang sebenarnya masih sempat hits dan sebenarnya masih bisa lo datengin sekarang. So, bagaimana kira-kira input dari kalian? Siapa mungkin yang pengen bikin temple? Mungkin ada orang hutan, mungkin burung bango, bisa juga. Sebenarnya tinggal kasih apa bumbu-bumbu cerita spiritual dan gue rasa ya pasti bakal laku sih kayaknya. Mungkin itu bisa jadi bisnis model yang menguntungkan mungkin di masa-masa mendatang. Mungkin kita bisa diskusi yang mau buka mungkin. Bango gitu misalnya cocok menurut gue. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir. Silahkan like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan cerita kali ini. Dan silahkan like, bukan like tapi gue udah pusing juga nih. Silahkan subscribe dan jangan lupa follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa semuanya. Karena masih banyak hal menarik sih yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.